Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yuliana Astuti, NIM F1 dan 018061. Sekarang akan menjelaskan mengenai tugas pembelajaran mesin, yaitu proses clustering pada dataset penjualan. Di sini saya menggunakan dataset online retail, yaitu kumpulan data transnasional yang berisi semua transaksi yang terjadi antara tanggal 1 Desember 2010 sampai tanggal 9 Desember 2011 untuk retail daring non-toko yang berbasis di Inggris dan terdaftar. Perusahaan ini terutama menjual hadiah unik untuk semua acara. Banyak pelanggan perusahaan yaitu pedagang grosir. Nah, di sini langsung saja yang pertama kita mengimport library untuk pemrosesan datasetnya, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan DateTime. Kemudian di sini mengimport library untuk proses clusteringnya. Di sini saya menggunakan clustering metode K-means dan Silhouette score. Di sini saya juga akan menggunakan standar skalar atau skala standarisasi. Kemudian di sini membaca data menggunakan fungsi Pandas, yaitu read CSV. Sebelumnya saya sudah mengupload file online-retail.csv di sini. Kemudian ditampilkan datanya, yaitu 5 data teratas. Di sini bisa dilihat datanya. Kemudian retail.shape digunakan untuk mengetahui berapa jumlah baris dan kolom dari data tersebut. Retail.info untuk mengetahui kolom apa saja yang ada dalam file tersebut dan tipe data dari masing-masing kolom. Di sini ada 8 kolom dengan tipe datanya masing-masing. Float ada 2, integer ada 1, dan objek ada 5. Kemudian retail.describe digunakan untuk menghitung jumlah rata-rata, minimal, maksimal, dan lain-lain dari kolom quantity, unit price, dan customer ID. Kemudian kita akan melakukan proses data cleaning atau pembersihan data. Pertama, memeriksa data yang kosong, apakah pada file tersebut ada data kosong atau tidak. Setelah di-run, ternyata ada data yang kosong, yaitu di file, di folder, di kolom description, dan di kolom customer ID. Kemudian, memeriksa lokasi data yang kosong tersebut. Di manakah tempat data yang kosong itu berada? Nah, ternyata benar ada di kolom description dan di kolom customer ID. Kemudian menghapus kolom-kolom yang tidak ada isinya tersebut dengan menggunakan code ini. Nah, di sini terlihat sisa barisnya setelah dilakukan penghapusan tersebut. Kemudian merubah tipe data customer ID. Nah, awalnya float menjadi string. Nah, di sini kemudian memeriksa data apakah masih ada yang kosong atau tidak. Ternyata setelah diperiksa semuanya sudah terisi dan tidak ada yang kosong. Kemudian melakukan persiapan data menggunakan RFM model. Model RFM ini digunakan untuk mengevaluasi nilai pelanggan untuk memisahkan segmentasi pelanggan yang berbeda. RFM adalah singkatan dari 3 dimensi, yaitu resensi atau keterkinian, frekuensi, dan monetary. Monetary atau nilai uang. Di sini saya menggunakan amount. Nah, resensi itu adalah seberapa baru setiap pelanggan mengunjungi situs web pada suatu periode. Kemudian frekuensi, seberapa sering setiap pelanggan kembali dalam periode waktu tertentu. Sedangkan monetary, yaitu berapa banyak yang dibelanjakan setiap pelanggan pada setiap periode. Pertama, di sini kita mengonvert date time, yaitu merubah data pada invoice date ini menjadi format date time. Nah, formatnya seperti ini. Nah, kemudian menghitung tanggal atau waktu terakhir dari periode tersebut.
Nah, di sini timestamp-nya sudah kelihatan, yaitu terakhirnya tanggal 9 Desember 2011 pada pukul 12:50. Nah, di sini untuk mengecek saja max date-nya, fungsinya bisa untuk apa saja. Kemudian menghitung nilai data-data pada kolom resensi. Di sini kita menghitung data pada kolom resensi ini. Di sini kita membuat kolom baru, yaitu resensi. Kemudian menghitung tanggal transisi terakhir atau tanggal transaksi terakhir. Nah, di sini bisa dilihat resensinya untuk customer ID ini, customer ID yang pertama, resensinya 325 hari, 2 jam, 33 menit. Kita hanya menampilkan 5 data teratas saja. Kemudian mengambil jumlah harinya saja, yaitu 325, 1, 74, 18, dan 309. Kemudian mengelompokkan customer ID ini berdasarkan nomor invoice dan menghitung frekuensi atau jumlah invoice dari setiap ID pelanggan tersebut. Kemudian membuat kolom yang baru, yaitu frekuensi. Di sini kita akan menampilkan 5 data teratas saja. Dengan frekuensinya seperti ini. Frekuensi itu adalah seberapa sering setiap pelanggan itu kembali dalam periode waktu tertentu. Kemudian mengelompokkan semua baris berdasarkan customer ID dan menjumlahkan kuantitas X pada setiap harga, unit price. Nah, dia dapatkan hasil ini. Kemudian menggabungkan R, F, dan M tersebut dan menampilkannya secara bersamaan pada 5 data teratas. Kemudian rfm.shape untuk mengetahui berapa jumlah baris dan kolomnya. Nah, kemudian penggunaan metode EQR ini digunakan untuk mendeteksi nilai yang berada di luar kisaran min 1,5 x EQR hingga 1,5 x EQR. Di sini rumus-rumusnya. Kemudian memeriksa kolom-kolom baru yang telah dibuat untuk diekstrak. Di sini kolom-kolom barunya adalah resensi, frekuensi, dan amount dengan tipe datanya objek. Kemudian mengekstrak kolom-kolom tersebut untuk merubah skala atribut. Di sini ditampilkan keseluruhannya. Kemudian ini di rescale dan ditampilkan hanya 5 data saja. Kemudian merubah skala data frame menggunakan skala standarisasi. Di sini menggunakan fungsi standar scaler atau skala standarisasi. Dan didapatkan jumlah baris dan kolom barunya seperti ini, 3537 dan 3 kolom. Sini juga ditampilkan 5 data teratas. Kemudian perhitungan clustering k-means. Di sini ditentukan klasternya ada berapa, yaitu klasternya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini inisialisasi k-means-nya. Di sini menggunakan metode silhouette untuk menemukan nilai K yang terbaik. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan skor silhouette seperti yang ada pada hasilnya ini untuk setiap nilai K-nya. Nah, karena nilai yang paling dekat dengan 1 adalah klaster sama dengan 3, maka di sini ditentukan nilai klasternya 3 dan max sekitarnya 80. Kemudian perhitungan k-means.labels. Di sini didapatkan ada 3 nilai klaster yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian ditampilkan 5 data teratas yang sudah dikelompokkan berdasarkan klasternya. Kemudian di sini visualisasi menggunakan box plot. Visualisasi yang pertama,
Cluster ID dengan resensinya didapatkan cluster yang tertinggi berdasarkan resensinya, yaitu cluster ID 0. Kemudian berdasarkan frekuensinya yang tertinggi yaitu cluster ID 1. Berdasarkan amount-nya, cluster ID 1 juga. Kesimpulannya, di sini cluster ID ini membagi pelanggan itu menjadi 3 jenis. Cluster 0 ini merupakan pelanggan yang terbaik, yaitu pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi yang mengunjungi toko paling sering dan membeli dengan jumlah yang banyak. Kemudian cluster ID 1 ini yaitu pelanggan pasif. Pelanggan yang mengunjungi toko online 5-9 bulan yang lalu dengan jumlah pembelian yang sangat rendah dan frekuensi pembelian yang sangat rendah. Kemudian cluster ID 2 ini pelanggan potensial, yaitu pelanggan yang baru-baru membeli beberapa kali dengan jumlah barang yang sedikit. Di sini dapat ditarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, perusahaan harus fokus pada peningkatan kelekatan pelanggan dan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan klaster 0. Yang kedua, memahami subsegmentasi pelanggan klaster 2 yang berbeda dan membuat strategi pemasaran yang dipersonalisasi untuk mentransfernya ke segmentasi pelanggan terbaik. Kemudian yang ketiga, yaitu pengurangan atau penarikan anggaran untuk pelanggan klaster 1. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.